Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kita jumpa lagi di channel YouTube ini, channel yang senantiasa memaparkan informasi mengenai inovasi-inovasi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan lingkungan hidup. Sahabat Pustaka, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali saya akan mencoba mereview sebuah buku, kali ini di bidang perikanan, khususnya budidaya perikanan air tawar. Jadi buku ini berjudul Kiat Sukses Pembesaran Lele Unggul. Ya, ada beberapa catatan yang bisa kita ambil dari buku ini, bahwa buku ini ditulis oleh seorang penulis yang sangat berkompeten di bidang perikanan yang bernama Muhammad Ghufran Hakordi. Buku ini diproduksi oleh Lily Publisher pada tahun 2012. Buku ini ditulis dengan bahasa yang cukup sederhana sehingga akan memudahkan bagi kita untuk memahami tentang aspek-aspek apa saja yang harus kita pahami mengenai pembesaran ikan lele. Sahabat Pustaka, kita berbicara tentang ikan lele ya. Jadi ikan lele merupakan salah satu komoditi ikan air tawar yang sangat digemari oleh masyarakat sejak dahulu ya. Rasanya yang gurih dengan harga yang cukup terjangkau merupakan dua alasan mengapa ikan lele ini sangat digemari oleh masyarakat. Untuk ikan lele sendiri, ikan lele yang diproduksi Indonesia untuk sekarang ini telah merambah pasar mancanegara. Ada beberapa negara yang telah konsisten mengimpor ikan lele dari Indonesia. Di antaranya itu adalah Jepang, Malaysia, Singapura, dan Australia. Sahabat Pustaka, secara biologis ikan lele itu merupakan salah satu hewan nokturnal, artinya dia lebih aktif pada malam hari. Ikan ini tidak bersisik sehingga dia sangat sensitif terhadap cahaya matahari. Nah, namun itu karena dia aktif pada malam hari, dia memiliki sungut yang selama ini kita kenal sebagai kumis. Ya, itu berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi benda-benda yang ada di sekitarnya. Sahabat Pustaka, ikan lele memiliki alat yang disebut sebagai arborescence organ yang berada pada lipatan insang yang berfungsi sebagai alat tambahan untuk bernapas. Ya, jadi dengan keberadaan organ ini itu membuat ikan lele mampu mengambil oksigen yang berada di udara pada permukaan daripada air. Ya, jadi seperti itu sekilas tentang aspek biologis daripada ikan lele. Sahabat Pustaka, untuk ikan lele sendiri itu sudah ada beberapa jenis lele unggul yang telah dikembangkan di Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu. Di antara itu ada 3. Yang pertama ada yang kita kenal sebagai lele dumbo, kemudian ada lele sangkuriang, dan lele piton. Ya, jadi lele dumbo sendiri merupakan lele yang diintroduksi masuk ke Indonesia pada tahun 1985 ya, karena dia memiliki beberapa keunggulan ya. Salah satunya itu adalah memiliki kecepatan pertumbuhan yang cukup baik, jauh melebihi kecepatan pertumbuhan daripada lele lokal yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua ya, untuk ikan lele dumbo ini sendiri, untuk memperoleh ikan lele konsumsi yang berukuran sekitar 500 gram itu hanya dibutuhkan waktu 3-4 bulan untuk proses pembesaran. Ya, seperti itu kira-kira untuk ikan lele dumbo. Kemudian yang kedua, lele sangkuriang. Jadi lele sangkuriang ini diproduksi untuk memperbaiki kualitas yang ada sebelumnya, yaitu lele dumbo tadi. Lele sangkuriang ini sendiri memiliki kecepatan pertumbuhan yang lebih baik dibanding daripada lele dumbo. Kemudian ada satu kelebihan lainnya dalam hal pemijahan, dia mampu memproduksi telur sekitar 60.000 butir telur dengan tingkat penetasan yang melebihi atau berada di atas 90%. Itu mengenai lele sangkuriang. Terus yang ketiga, lele piton. Ya, jadi lele piton ini merupakan hasil persilangan antara lele dumbo yang berasal dari Thailand dengan lele dumbo yang berasal dari Afrika. Ya, kecepatan pertumbuhannya sangat baik. Untuk memproduksi lele ukuran konsumsi itu bisa dibutuhkan waktu hanya sekitar
50 sampai 55 hari. Jadi cukup baik dalam hal kecepatan pertumbuhan. Sahabat pustaka, mengapa kita melakukan pembesaran ikan lele atau kita melakukan budidaya ikan lele? Ada beberapa keunggulan daripada budidaya ikan lele ini yang tidak dimiliki oleh budidaya jenis-jenis ikan yang lain. Ya, yang pertama itu adalah bahwa ikan lele ini dapat dibesarkan, ya, dapat kita pelihara pada berbagai jenis media budidaya. Ya, tergantung dengan luas lahan yang kita miliki maupun fasilitas atau media budidaya yang kita miliki. Ya, ada beberapa media budidaya yang sering digunakan, mulai dari drum plastik, ya, kolam plastik, kolam terpal, ya, kolam tanah, apalagi kolam beton. Itu yang pertama kelebihan daripada ikan lele. Terus yang kedua, ikan lele mampu kita budidayakan atau kita besarkan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, ya, jauh melebihi jenis-jenis ikan yang lain. Selanjutnya, ikan lele mampu dipelihara dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi. Ya, itu kelebihan daripada ikan lele, ya. Jika kita bandingkan dengan ikan nila, dalam 1 meter kubik ikan lele itu biasanya pada tebarnya sekitar 20 sampai 25 ekor. Ya, sedangkan untuk ikan lele, untuk wadah budidaya dengan kapasitas air 1 meter kubik itu mampu dapat kita pelihara untuk pembesaran ikan lele sebanyak 150 sampai 300 ekor ikan lele. Selanjutnya, keunggulan daripada pembesaran ikan lele atau budidaya ikan lele selanjutnya itu adalah ikan lele dapat dipelihara pada air yang tergenang. Jadi tanpa perlakuan aerasi maupun resirkulasi, itu kita dapat melakukan pembudidayaan ikan lele. Di samping itu, ikan lele juga mampu menerima berbagai jenis pakan. Jadi di samping pakan yang kita beli sebagai pakan buatan, ya, bisa juga kita berikan pakan alami. Pakan alami yang biasanya kita dapatkan di lingkungan di sekitar kita tanpa harus membeli. Walaupun kita membeli mungkin harganya lebih murah dibanding pakan buatan. Selanjutnya, untuk pembudidayaan ikan lele ini itu sudah sangat berkembang, ya. Teknologi untuk pemeliharaan ikan lele sudah sangat berkembang. Salah satu teknologi yang kita kenal sekarang itu adalah teknologi budidaya ikan lele dengan sistem bioflok, ya, dimana dengan teknologi ini kita mampu membudidayakan atau membesarkan ikan lele itu dengan tingkat kepadatan yang sangat tinggi. Ya, di samping itu, teknologi bioflok ini juga sendiri itu kita dapat dengan sistem yang intensif kita mampu menghemat pakan 25% dibanding pakan yang dibutuhkan pada pembesaran ikan lele tanpa teknologi bioflok ini sendiri. Selanjutnya, kelebihan daripada budidaya ikan lele itu adalah bahwa jenis ikan ini itu sangat tahan terhadap penyakit, ya, dibandingkan dengan jenis-jenis ikan yang lain. Dan yang terakhir, keunggulan daripada ikan lele ini adalah mampu kita distribusi dalam keadaan hidup, ya. Jadi pada saat pasca panen, ya, pemasarannya itu ikan lele ini bisa sampai ke tangan konsumen itu dengan tingkat kesegaran yang maksimal. Itu ada beberapa kelebihan daripada budidaya ikan lele. Kemudian selanjutnya, pada buku ini, ya, penulis menawarkan sebuah konsep yang disebutnya sebagai panen lele 50 hari. Ya, jadi sebuah konsep pembesaran ikan lele di mana kita dapat memperoleh sebuah keuntungan, yaitu kita mampu memangkas waktu pemeliharaan ikan lele. Dalam jangka waktu kurang lebih 50 hari, kita sudah mampu menghasilkan ikan lele dengan ukuran konsumsi. Namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk bisa memperoleh ikan lele dengan ukuran konsumsi tersebut. Yang pertama itu adalah ukuran benih yang kita pelihara itu adalah ukuran 8 sampai 12 cm.
Nah, karena dengan ukuran ini kita perkirakan bahwa tingkat kematian daripada ikan lele itu sudah sangat minimal. Nah, kemudian yang kedua, ikan lele yang kita pelihara itu harus memiliki ukuran yang seragam. Ya, jadi ini sangat berperan sekali. Di samping kita memilih jenis lele yang unggul tadi, ada 3 yang kita bisa pilih, apakah itu lele jumbo, sangkuriang maupun piton. Ya, jadi ukurannya harus seragam. Ya, jadi ukuran seragam ini sangat membantu kita dalam memproduksi atau menghasilkan lele ukuran konsumsi dengan tingkat pertumbuhan yang seragam. Nah, jadi nanti pada saat kita panen, kita akan memperoleh ikan lele ukuran konsumsi yang ukurannya tidak terlalu bervariasi. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, kepadatan ikan lele yang kita pelihara dengan konsep 50 hari panen ini, itu tingkat kepadatannya sekitar 100 sampai 300 ekor per meter, ya, per meter kubik air pada wadah. Selanjutnya kita menggunakan kolam harus dengan kedalaman 80 sampai 100 cm. Pakan yang kita gunakan untuk budidaya ikan lele ini kita harus selektif, ya. Kita harus memilih pakan dengan kadar proteinnya itu antara 25 sampai 35%. Ya, itu kadar protein yang harus dibutuhkan untuk penerapan konsep ini. Ya, jadi kita bisa memilih pakan untuk budidaya ikan lele sendiri. Itu pada dasarnya terbagi atas 2 macam pakan, ya. Pakan yang pertama itu adalah pakan buatan, sedangkan yang kedua itu adalah pakan alami. Ya, jadi untuk pakan buatan sendiri itu pada dasarnya itu berada dalam 3 bentuk untuk budidaya ikan lele, ya. Yang pertama itu adalah pakan yang berbentuk tepung, kemudian yang kedua pakan yang berbentuk remah atau crumble, sedangkan yang ketiga adalah pakan yang berbentuk pelet. Nah, jadi khusus untuk pembesaran ikan lele ini kita bisa memilih, sebaiknya memilih pakan yang berbentuk pelet, ya, baik pelet terapung maupun pelet tenggelam. Nah, jadi seperti itu. Nah, sedangkan untuk pakan alami sebagai pakan tambahan, ya, kadang kita dapatkan di lingkungan tanpa harus membeli. Ya, ada beberapa jenis pakan alami yang saat ini sudah banyak dikembangkan oleh pembudidaya ikan lele di Indonesia. Di antaranya itu adalah cacing merah atau cacing tubipex, ya. Biasa juga dikenal sebagai cacing sutra. Itu merupakan pakan untuk pembesaran ikan lele pada tahap awal. Ya, jadi pada saat awal-awal penebaran daripada ikan lele. Terus yang kedua ada yang disebut sebagai lemna, memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Begitu pula dengan azolla, ya. Azolla maupun lemna ini merupakan sejenis tumbuhan dari kelompok paku, tumbuhan paku yang terapung di atas permukaan air. Sangat mudah untuk dipelihara dan memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Selanjutnya, pakan alami yang bisa kita berikan untuk ikan lele itu adalah jenis limbah daripada kegiatan peternakan ayam. Ya, biasanya itu bisa digunakan untuk pakan daripada ikan lele. Selanjutnya ada bekicot, keong emas, dan sebagainya. Semuanya itu merupakan pakan tambahan atau pakan alami yang memiliki tingkat kandungan protein yang cukup tinggi. Sahabat Pustaka, sebelum kita memulai usaha pembesaran ikan lele ini, ada satu aspek yang sangat penting, sangat urgent untuk kita perhatikan, harus kita cermati sebelum kita melakukan kegiatan pembesaran ikan lele tersebut. Adapun aspek tersebut adalah aspek bibit atau benih yang kita gunakan untuk pembesaran ikan lele. Ada beberapa persyaratan ikan lele yang benih ikan lele yang akan kita besarkan. Yang pertama itu adalah bahwa benih ikan lele tersebut harus berasal dari hatchery atau pembenihan yang terpercaya. Sebagai contoh, kita bisa mengambil ikan lele dari balai benih ikan yang telah terakreditasi atau telah tersertifikasi. Terus yang kedua, bibit yang kita gunakan harus sehat dan tidak cacat.
Ya, jadi anggota-anggota tubuhnya tidak cacat dan tidak ada tanda-tanda sakit baik yang diakibatkan oleh jamur, bakteri dan sebagainya. Terus yang ketiga, bibit yang kita gunakan ya itu harus berasal dari bibit dari ketiga jenis lele unggul tadi ya, baik itu lele dumbo, sangkuriang maupun piton. Di samping itu ukurannya harus seragam. Ya, jadi seragam di sini ini sangat membantu kita untuk memperoleh ikan lele konsumsi yang ukurannya tidak bervariasi pada saat kita panen. Di samping itu, sebagaimana kita ketahui bahwa ikan lele ini merupakan salah satu jenis hewan yang bersifat kanibal ya. Ya, jadi salah satu cara untuk menghindari kanibalisme di dalam populasi ikan lele yang kita pelihara nanti yaitu adalah dengan memelihara atau menebar ikan lele dengan ukuran yang seragam. Dan yang selanjutnya yang terakhir bahwa ikan lele yang akan kita pilih atau benih ikan lele yang kita pilih untuk kita besarkan itu harus mampu merespon berbagai jenis pakan yang kita berikan. Sahabat pustaka, jadi sekali lagi buku ini sangat baik. Ya, jadi baik sekali gunakan sebagai referensi maupun pedoman bagi kita untuk memulai pembesaran ikan lele. Ya, baik untuk pembesaran ikan lele skala rumah tangga maupun untuk skala yang lebih besar, misalnya untuk kegiatan komersil. Sahabat pustaka, mungkin itu review buku yang kami sempat lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.